surganya Indonesia. Karya ini kami persembahkan bagi seluruh masyarakat dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Kami dari kelompok yatim SMP Regina Paci Surakarta. Kenalkan, nama saya Skotika Dinturunan. Perkenalkan, nama saya Daniel Cristiano Kiko Ersamai. Hai, perkenalkan nama aku Sami dari Siapa Bersekolah. Halo semuanya, kami dari kelompok yatim akan membawakan sebuah video yang berjudulkan Surganya Indonesia. Di video tersebut, kami menjelaskan tentang keberagaman yang Indonesia. Belanda dan Jepang sempat menyerang Indonesia dan membangun beberapa bangunan. Dan setelah Indonesia merdeka, mereka meninggalkan beberapa peninggalan ataupun bangunan yang sampai sekarang masih digunakan masyarakat Indonesia. Inilah contoh-contoh peninggalan Belanda yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama adalah Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Jalan ini merupakan jalan yang dibuat pada 200 tahun lalu. Jalan ini memiliki panjang kurang lebih 1000 km. Jalan ini dibangun di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Jalan ini juga membantu orang-orang dari Surabaya ke Batavia yang awalnya ditempuh selama 40 hari menjadi hanya 7 hari. Dan dapat diketahui bahwa jalan ini hanya satu-satunya akses barat untuk menuju Anyar. Dan yang kedua adalah Gereja Katedral Jakarta. Gereja ini merupakan salah satu gereja yang ditanggalkan oleh Belanda dan diresmikan pada tahun 1991. Gaya arsitektur megah khas Eropa yang ada di bangunan Gereja Katedral didesain oleh arsitek bernama Marius Hulst yang merupakan arsitek penamaan asal Belanda. Pada awalnya, Marius Hulst merencanakan bentuk menara pada Gereja Katedral supaya berbentuk kubah. Namun, karena keadaan geografis Indonesia yang sering terjadi gempa, maka desain kubah tersebut diubah menjadi menara yang berbahan logam. Saat menyerang atau menjajah Indonesia, terdapat banyak peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh bangsa penyerang untuk Indonesia, sesuai dengan materi yang tadi kami sampaikan. Di saat bangsa Belanda dan Jepang menyerang Indonesia, masyarakat Indonesia mendirikan sebuah organisasi yang bernamakan Budi Utomo. Era Budi Utomo merupakan era di mana lahirnya sebuah semangat baru yang menyebabkan Indonesia bisa sampai saat ini. Budi Utomo juga menyebabkan banyak perubahan untuk kemajuan bangsa, terutama tentang kesadaran akan keberagamannya yang beragam. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman alam dan budayanya. Kita sebagai masyarakat Indonesia patut bersyukur atas keberagaman yang Indonesia miliki ini. Keberagaman ini tercipta karena banyaknya perbedaan antar sesama warga. Contoh dari keberagaman tersebut adalah 1. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu candi yang terletak di Yogyakarta, Indonesia. Candi ini sudah dibangun sejak pertengahan abad ke-9. Prambanan juga merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia dan juga candi terindah di Asia Tenggara. Di Candi Prambanan kita dapat melihat keindahan-keindahan alam yang sangatlah indah. Di sana juga merupakan salah satu tempat untuk para fotografer memotret karyanya. Banyak turis yang berdatangan ke Indonesia untuk melihat pesona Candi Prambanan ini. 2. Wayang kulit. Wayang kulit merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kesenian ini berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Wayang kulit dimainkan oleh dalang dan diiringi oleh gamelan. Di dalam kesenian ini, lagu-lagu dinyanyikan oleh para pesinden. Kesenian wayang kulit adalah kekayaan kebudayaan Indonesia yang tercipta asli dari bangsa kita sendiri.
3. Dieng. Dieng merupakan salah satu wisata alam yang berada di Jawa Tengah. Dieng adalah dataran tinggi yang diapit oleh pegunungan dan bukit-bukit. Banyak sekali keindahan-keindahan yang dimiliki oleh Dieng. Contohnya adalah Bukit Sikunir, Lagawarna, Kawah Sikidang, dan bahkan Candi Arjuna. Itulah dia beberapa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia setelah era Budi Utomo terjadi. Di materi sebelumnya kami jelaskan tentang Candi Prambanan. Di sini kita juga akan menyampaikan cerita Ramayana tentang Rama dan Sinta. Cerita tersebut merupakan salah satu cerita budaya legenda yang dimiliki oleh Indonesia. Cerita Rama dan Sinta adalah cerita yang berlatar belakang di Candi Prambanan. Cerita ini biasanya dibawakan saat malam hari di kompleks Candi Prambanan dan menjadi tontonan untuk para wisatawan luar dan dalam negeri. Berikut ini kami akan membawakan cerita tersebut dengan bahasa Jawa. Dheweke bebrayan banjur budal menyang alas Dandaka karo Laksmana. Ing alas Dandaka Rawana nyulik Sinta lan digawa ning Alengka kanggo ngrebut Sinta meneh. Ana peperangan antarane kerajaan Alengka lawan Ayodhya. Ing akhir peperangan meneh kuwi Rama saka kerajaan Ayodhya menang. Sawise menangke sayembara kasebut Rama, Laksmana lan Sinta ngumbara ing alas Dandaka. Rama nolak Sinta amarga ora percaya karo kesuciane Sinta. Sinta ngobong awake dhewe nganggo mbuktikake kesuciane. Sinta slamet saka geni sing dadi tanda yen dheweke isih suci. Banjur Rama lan Sinta dadi siji meneh. Demikianlah surganya Indonesia yang dapat kami sampaikan menurut pemikiran dan informasi-informasi yang kami punya. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, legenda, dan tempat-tempat yang sangat indah dan unik. Maka karena itu kita harus menjaga budaya kita supaya tidak hilang dan diambil oleh negara lain. Dan kita juga harus melestarikan budaya kita ke masyarakat luar agar Indonesia dapat lebih dikenal di mata dunia. Keberagaman budaya Indonesia merupakan potensi bagi pengembangan budaya nasional yang memiliki keunikan sekaligus menyiratkan kekhasan masing-masing budaya setiap daerah. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video kami dan jangan lupa untuk like video ini ya. Terima kasih.